Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat seru. Kenapa pertandingan kali ini sangat menarik? Karena Magnus Carlsen menggebrak meja, meninju meja. Wow, kok bisa? Kenapa Magnus Carlsen meninju meja? Kenapa dia sebegitu emosional? Kenapa dia ngamuk? Apa alasannya? Apakah karena Magnus blunder? Apakah karena dia menang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, langsung saja ke pertandingannya. Pada partai kali ini, Magnus Carlsen pegang buah hitam, sementara Gukas pegang buah putih. Gukas memulai dengan E4, dijawab dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah B5. Yup. Kalau kita perhatikan opening daripada kedua pemain adalah Ruy Lopez ya, sangat familiar sekali ya pembukaan-pembukaan seperti ini. Kemudian Magnus merespon dengan kuda ke F6, putih D3, hitam gajah C5, putih C3, rokade, kedua pemain rokade. Kemudian hitam merespon dengan D6, putih H3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi pergerakan daripada kuda ya. H3 ini adalah antisipasi daripada putih. Kemudian hitam H3, putih gajah A4, hitam H6, putih benteng E1, hitam B5. Yup, langsung saja didorong terus ya pionnya. Untuk apa? Untuk mengusir gajah. Dalam permainan Ruy Lopez atau Italian game, kekuatan kedua pemain adalah pada gajah terang ya. Kalau buah putih biasanya gajah terang, sementara buah hitam kekuatannya pada gajah gelap ya. Putih gajah C2, hitam gajah B6, putih kuda D2, hitam kuda E7, putih A4. Yap, dobrak langsung ya guys ya. Hitam benteng B8, putih D4. Yap, tujuannya apa? Untuk mendobrak pusat ya, untuk merebut posisi di pusat. Karena dalam permainan Ruy Lopez itu ya biasanya mereka menguasai yang namanya pusat. Hitam kuda G6 ya. Magnus lebih memilih menjaga pertahanan hitam dengan dua kuda ya, sangat kuat sekali ya kuda yang ada di depan Raja Magnus ini. Kemudian putih kuda F1, C5, kuda G3, hitam pion kali pion, makan, gajah kali A4, gajah hitam B7, putih pion D5, A5, putih gajah E3. Yap, tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan gajah. Hitam gajah J8, putih B3, hitam gajah kali gajah, langsung saja ditukar gajahnya. Benteng kali gajah, hitam kuda F4. Yap, bagus sekali ya posisi daripada kuda Magnus ini, sangat bagus sekali guys. Putih gajah C6, hitam benteng B4, putih menteri C2. Nah, ini menurut Stockfish ini langkah yang inakurasi ya, kurang tepat ya langkahnya. Stockfish menyarankan kuda ke D2 ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mereposisi kuda ke petak yang lebih bagus ya. Kalau misalnya direspon menggunakan gajah ke A6 misalnya, kemudian menteri putih ke B1 misalnya ya, posisi seperti ini sangat enak sekali ya buat putih. Oke, kembali ke pertandingan aslinya ya. Magnus merespon dengan pion G6, putih raja H1, hitam gajah A6, putih menteri A2. Yup, lagi-lagi ya Gukas melakukan ini ya, blunder ya.
Kalau kita perhatikan evaluation bar-nya sudah berpihak pada Magnus sebenarnya. Kemudian hitam merespon dengan sesuai dengan arah Stockfish, gajah D3, putih kuda D2, hitam H5, putih menteri kali A5. Boom, ya, langsung saja ya. Ditukar guys. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, makan. Hitam H4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir kuda. Gukes benteng A4, Magnus benteng B8, Gukes benteng A2, Magnus raja G7, Gukes benteng A7, Magnus benteng D4, putih kuda F3. Yup, sesuai dengan arah Stockfish, Magnus pion kali kuda, Gukes pion kali pion, makan. Kemudian makan. Kemudian gajah putih kali E4. Putih merespon dengan langkah yang kurang akurat, yaitu raja ke A2. Ya, harusnya Stockfish menyarankan raja ke G2 guys. Gukes lebih memilih ke raja ke H2. Magnus benteng D1 ya. Langkah yang tidak akurat. Tidak akurat dibalas dengan tidak akurat. Kemudian putih merespon dengan pion G4. Hitam gajah kali pion. Putih gajah kali gajah. Makan. Putih benteng E2. Hitam kuda F4. Ya, sejauh ini evaluation bar itu masih berpihak pada Magnus kan. Evaluation sangat tinggi sekali ini buat Magnus. Ya, sudah sekart ya sebenarnya posisi daripada Gukes ini. Kemudian Gukes benteng C2. Magnus raja F6. Gukes H4. Magnus raja E6. Gukes kuda G5. Nah, saya nggak tahu kenapa Magnus yang sengaja rajanya itu disorong ke depan ya. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Namun Magnus lebih memilih raja ke D5. Boom ya. Dari sini mulai ya kehancuran daripada pertahanan Magnus. Gukes benteng A5. Ya, Gukes sengaja menggiring raja Magnus itu ke arah pertahanan daripada Gukes ya. Magnus raja D4. Gukes benteng A4. Yap. Magnus raja D3. Gukes benteng F2. Magnus F6. Nah, ini menurut Stockfish blunder. Kenapa ini blunder? Apa alasannya? Harusnya langkah daripada Magnus itu lebih bagus ya. Saran daripada Stockfish itu ke H8, benteng H8 ya. Bukan pion. Kalau enggak pionnya di dobrak 2 langkah guys ya. Kalau misalnya pion diginiin, nah ini kan blunder guys ya. Kalau kita analisis ya. Nah, pergerakan daripada raja Magnus ini sangat-sangat ini sekali guys. Sangat kejepit ya. Nah, evaluasi daripada Gukes kan naik ya sedikit demi sedikit. Ya, kita kembali ke partai aslinya. Boom, ya, ini langkah blunder. Langsung direspon Gukes dengan langkah benteng F3. Skuk. Raja Magnus ke E2. Benteng putih A2. Sekuk ya. Sekut ya. Raja Magnus itu disekut terus guys ya. Mulai dari petak E6 tadi. Kemudian hitam merespon dengan benteng D2 ya, mencoba menukar bentengnya. Kita
lihat evaluasi bar daripada Magnus di sini ya makin lama makin turun ya, dari evaluasi barnya tinggi sekarang makin turun ya. Kenapa? Karena raja daripada Magnus ini terlalu offside ya, terlalu ke depan. Kemudian Magnus ya berusaha menukar benteng di dua, benteng kali benteng, makan raja Magnus kali benteng. Kemudian putih kuda ke 4 sesuai dengan arah Stockfish. Magnus raja E2, putih raja G3, Magnus D5, putih kuda kali F6, hitam benteng F8, Gukes benteng F2, sekuk, Magnus raja E1, putih kuda D7. Ya, kalau kita perhatikan di sini Stockfish menyarankan Magnus itu menarik benteng ke E8. Di sini detik-detik Magnus blunder, guys. Kalau kita perhatikan evaluasi barnya itu masih seimbang ya. Masih seimbang. Ya, pada langkah berikutnya Magnus melakukan langkah konyol. Boom. Blunder. Aduh. Aduh, Magnus. Blunder, guys ya. Blunder dan Magnus menyadari kesalahannya. Mukanya pucat pasi. Nah, tidak karu-karuan. Gukes merespon dengan langkah terbaik, yaitu benteng kali E2. Boom. Sekuk raja. Hitam raja kali E2. Makan. Nah, bentengnya dapat, guys. Yup. Magnus masih mencoba pion ke D4. Gukes kuda ke 6. Magnus pada posisi seperti ini, Magnus berpikir bahwa pionnya akan promosi ya. Jadi miskalkulasi sebenarnya Magnus ini. Kemudian Gukes merespon dengan kuda ke C5. Ya, harusnya posisi seperti ini Magnus langsung ini, guys ya. Langsung promosi ya, promosi pionnya. Nah, ini kan bisa jadi menteri, guys. Tapi ya tetap dapat juga. Tetap dapat juga, guys. Ya, langsung digarpu sebenarnya. Ya. Oke. Kita kembali ke partai aslinya. Magnus raja ke E3, Gukes kuda A4, Magnus E4, Gukes H5. Nah, posisi seperti ini Gukes sudah menyediakan ster, guys ya. Menyediakan menteri ya. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga, karena pionnya ya langsung promosi, nggak ada hambatan lagi ya. Gukes pion kali pion makan. Magnus raja D2, Gukes kuda B2, Magnus E3, Gukes kuda C4, sekuk ya. Magnus raja E2, putih raja F4. Nah, posisi seperti ini Magnus menyerah. Ya, Magnus langsung menggebrak meja. Boom, ya, buar. Sangat emosional ya, karena dia blunder, guys ya, blunder kuda tadi itu. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya, karena Magnus masih punya poin berapa, itu masih banyak poinnya. Oke, ya mungkin dia kasihan sama juniornya ya, Gukes ya, biar juniornya semangat ya. Padahal kan kalah mah kalah aja ya kan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.